wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati teman-teman kepala desa sekecamatan Binangun, yang kami hormati hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bersama bersilaturahim dalam rangka peninjauan kerja anggota DPRD Kabupaten Cilacap di Kecamatan Binangun. Kami ucapkan selamat datang kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap di Kecamatan Binangun. Sedikit kami laporkan terkait dengan situasi kondisi di Kecamatan Binangun. Alhamdulillah dalam keadaan aman. Terkait dengan penanganan COVID-19, perlu kami laporkan bahwa secara kelembagaan sesuai dengan petunjuk pemerintah bahwa di tingkat kecamatan ada gugus tugas kewaspadaan COVID-19, kemudian di tingkat desa kami juga sudah membuat, Pak Kades sudah membuat relawan desa lawan COVID-19 yang anggotanya kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, dan bahkan unsur dari masyarakat. Terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan, terutama terkait penanganan COVID-19, Bapak Ibu, bahwa penyemprotan sudah dilakukan di awal-awal, kemudian ada kemudian pembagian masker, pembagian hand sanitizer kepada RT RW, kemudian juga beberapa edukasi kepada masyarakat melalui woro-woro, ya, melalui wawar di semua desa. Kemudian juga ada beberapa himbauan terkait dengan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama berkaitan dengan peribadatan di pandemi COVID-19 ini. Kemudian perlu kami laporkan juga Bapak terkait dengan bantuan-bantuan, terkait dengan bantuan-bantuan yang sedang kami data, sedang kami siapkan, dan yang sudah kami terima, bahwa BTKS yang ada di tempat kami itu ada 11.188, sekecamatan ada 11.188. Kemudian dari data BTKS ini ada kurang lebih BPNT, bantuan pangan non tunai 4.926. Kemudian beberapa waktu yang lalu pemerintah memberikan perluasan tambahan BPNT, bantuan pangan non tunai, ada 2.458. Bantuan yang lain juga ada KJS, Kartu Jawa Tengah Sejahtera, cuma jumlahnya sedikit, kita hanya 8. Kemudian direncanakan tanggal 22 Mei ini akan juga disalurkan bantuan sosial tunai berjumlah 2.902, terdiri dari 2.139 tunai yang dari kantor pos, dan yang melalui bank ada 763 dan langsung ditransfer ke masing-masing rekening desa. Kemudian baru-baru ini kita juga semua desa di Kecamatan Binangun ini sudah melakukan musrenbang perubahan RKPD, APBD, dan Musdesus, musyawarah desa khusus penetapan calon penerima BLT dari dana desa. Angka yang ditetapkan sesuai dengan peraturan menteri bahwa DD kita, dana desa kita berkisaran 800 sampai dengan 1,2, sehingga maksimal kita 30%. Dari BLT DD ini KPM yang kami rekap dari hasil musyawarah desa khusus itu berjumlah 2.320. Ini sementara ini kalau tidak ada perubahan 2.320
Berkaitan dengan data-data ini, tentunya DTKS ya, dari DTKS yang ada semua insya Allah sudah tercover di bantuan. Semua sudah tercover di bantuan. Namun demikian ada lebih memang, artinya bahwa tidak ada masuk di dalam DTKS, tetapi sesuai dengan surat Menteri Edaran Menteri bahwa yang menerima dana BLT, dana desa tidak hanya di dalam DTKS, tetapi mereka yang terdampak secara langsung dari adanya COVID-19, yaitu yang mereka yang mata pencahariannya hilang begitu di PHK, kemudian yang penyakit menaung, dan ada beberapa kriteria yang lain, sehingga insya Allah semua insya Allah sudah tercover. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak anggota Dewan yang terhormat, terkait dengan kegiatan kita yang lain, surat terbaru dari Pak Bupati bahwa diharapkan setiap kecamatan untuk dipersiapkan tempat karantina khususnya untuk pemudik. Beberapa yang sudah kami lakukan justru malah diawali dari desa, begitu. Desa Pagebukan sudah membuat karantina secara mandiri kurang lebih sudah 2 minggu ya Pak Kades? Lebih 2 minggu. Kapasitas kamar 20 dan sudah dipergunakan Pak, di balai desa Pak, ya karantinanya di balai desa. Kemudian untuk tingkat kecamatan bekerja sama dengan Kepala Desa Binangun, kami juga sedang mempersiapkan tempat karantina di ex gedung UPT Pedanka. Insya Allah hari Senin siap Pak Kades? Insya Allah hari Senin kami akan launching untuk kita bisa pergunakan. Ini kerjasama dari kecamatan dan dari pemerintah daerah, nanti ya akan ada failbed Pak, kemudian kami upayakan yang punya karantina mandiri, tempat asrama karantina, Pak Bupati juga mempersilahkan kita untuk mengajukan kebutuhan sembakonya. Jadi untuk Pak Bupati dan nanti yang dari kecamatan kita akan yang ada tempat karantinanya bisa dimintakan kebutuhan sembako. Oh ya, satu lagi juga desa yang ada Karangnaka berapa kamar Pak Kades? 7 kamar. Oke, 7 kamar siap. Terisi 1 ya Pak Kades ya. Terisi 1. Kemarin pemudik dari Prancis yang masuk di kapal pesiar begitu. Sehingga memang agak menjadi sorotan karena kapal pesiar menjadi sorotan, sehingga setelah melakukan uji kesehatan dan lain-lain, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Namun kewaspadaan kami di tingkat desa tetap di karantina tersendiri di karantina desa. Secara umum itu Bapak yang terhormat dari anggota Dewan, sekilas terkait dengan penanganan COVID-19 di Kecamatan Binangun. Untuk kondisi terkini terkait dengan pasien, bahwa kami masih ada 1 PDP Pak, belum keluar hasil swab testnya, yang tadinya 3, kemarin swab testnya udah keluar dan 2 negatif, yang dari Pasuruan negatif dan 1 lagi mungkin dari Bangkal katanya, itu juga negatif. Tinggal 1 ini yang masih menunggu swab testnya, mudah-mudahan juga negatif, sehingga kami di wilayah juga masyarakat juga mudah-mudahan lebih tenang. Oh ya, 1 lagi terkait dengan tempat wisata Pak. Tempat wisata beberapa desa di kawasan pesisir selatan sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan penutupan jalan-jalan menuju akses wisata ke pantai. Ada 3 desa yang sudah melakukan, yang sudah 1 minggu yang lalu, mungkin mudah-mudahan bisa disusul desa yang lain, agar sampai dengan nanti mendekati hari Lebaran, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir, mungkin menghentikan secara total mungkin tidak karena jalan tikus terlalu banyak sampai dengan pantai. Namun demikian minimal kami ada upaya untuk meminimalisir kerumunan yang ada di kawasan pantai.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPRD. Mudah-mudahan kerawan Bapak Ibu sekalian dapat memberikan pencerahan kepada kami sekaligus menjadi motivasi kepada kami dalam rangka kegiatan, khususnya kegiatan penanganan COVID-19 di Kecamatan Binangun. Selanjutnya kami mohon bimbingan arahannya untuk kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat pimpinan serta segenap anggota DPRD Komisi A yang saya hormati, Camat Binangun beserta jajarannya, para kades sekecamatan Binangun beserta jajarannya, teman-teman dari pendamping desa, pendamping PKH, terus relawan, apalagi ini yang belum, semua saja ya yang hadir, yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenankanlah saya di sini mengucapkan ya, pada kita sekalian selamat pagi, salam sejahtera dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Semua menjalankannya malu takut puasa ya Pak Lurah. Puasa orang hidung harus puasa roh itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami beserta teman-teman hadir di Kecamatan Binangun ini tidak lain tidak bukan adalah menindaklanjuti badan musyawarah yang telah menjadwalkan kepada kami Komisi A untuk bersilaturahim di Kecamatan Binangun, yaitu dalam rangka peninjauan kerja. Akan meninjau kepada teman-teman ya, barangkali ada hal-hal yang mengganjal atau yang belum jelas, ataupun hal-hal yang tidak pas ya, saya tinju. Kami hanya sekedar memotret ya, apa yang dilaksanakan oleh eksekutif, yaitu oleh Pak Camat ya, oleh Kades juga eksekutif kan, eksekutif sejen ya, sejen ngaruh ini teman-teman kita dipilih nama masyarakat, dipilih tapi itu eksekutif ya. Sehingga ya orang anggaran sebenarnya kan dewan dua ini mau gajian ya. Alhamdulillah ya, ini dalam rangka menangani COVID yang begitu center, yang begitu mendunia ya, sampai semua anggaran baik APBD, baik APBN dan APBDes ini dikonsentrasikan ke penanganan COVID, termasuk gaji ya. Gaji dewan itu tidak ada mas, kalau Pak Camat masih ya. Asal 3 ke bawah ya enggak,
ke atas atau ke bawah ya, eselon 2, eselon 1 gitu yang beda. Eselon 3, eselon 4. Iya maksudnya gaji 13 karo THR maksud gaji bulan kan sih mesti tongkat nih. Gaji bulanan itu langsung kan. Mulanya itu singkiran orang-orang sama nyalek. Rekasa teman-teman. Ini begitu, itu sekedar informasi ya teman-teman ya. Manakala nanti ya, teman-teman ini memang tidak ada kendala, tidak perlu pencerahan atau apa, ya sudah selesai lah. Berarti selesai ini peninjauan kerjanya, saya tinjunya sudah selesai gitu ya. Ya kan? Ya lancar, kalau tidak ada kendala ngapain? Aduh, kalau kesalahan. Aku jadi ngomong golek kesalahan lu para kades, gue orang hati jam-jaman. Orang hati jam-jaman yakin. Tapi mau ngapa boleh apik ke. Mengya kan? Ordus jadi toko. Oh, ngomong ana toko material ana toko apa gitu. Tapi nang kades kana lho, daerah Gonko. Kades Kecamatan Binangun insyaallah ya ora. Cara Pak Nasul gitu yang kami jadi mungkin bisa orang beda gitu. Walau alam lagi. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa tadi sudah ya. Terus mengucapkan satu kali lagi ya. Mengucapkan menjelang Idul Fitri. Barangkali ya sampai dengan besok badan ya saya beserta teman-teman itu tidak bisa sowan kantor jenengan. Mbok mesti benahi bingkisannya apa gue ya wis aku ora bisa teka. Sing intinya aku ora bisa teka. Misalnya sebetulnya masih banyak teman-teman yang harus kita kunjungi. Monggo lah yang penting pada silaturahim ya. Jangan aja medot silaturahim ya. Senajan umpamanya orang ketemu ya, orang ketemu langsung ya bisa WA. Oh zaman sini zaman kepenak canggih kan. Aku hari biungku aku orang bisa mudik ngana. Ya no mau WA antok terus dia nyeprin lah. Memakai badan ke ponakannya pada teka ya sempat pak transfer yung ya tadi gitu ya jadi orang semakin repot-repot ya. Terus nanti ini hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penanganan COVID ya, baik bantuan yang dari pusat, yang data dari Mensos dan lain sebagainya, pasti banyak kendala, mungkin ada beberapa masalah ya. Kalau memang sudah bisa diselesaikan ya diselesaikan. Kalau belum ya nanti panjangan tanya seperti apa ini, tapi dari teman kita dari Dispermatis dan ini sudah ya belum hadir ya. Yang jelas nanti tanya sama Pak Camat ya. Kalau belum jelas ya. Yang penting kami ini melihat penjanji kerja ini itu beres, jangan sampai ada kendala ya. Atau kamu dia kepriye Pak boleh instruksi Bupati kini orang melaksanakan kepriye gitu. Pokoknya kebijakannya nyelang kabeh lah. Kepala desa wis pokoke kudu pinter ya. Orang mami dibelajari wis pinter. Samina watona kebijakan. Tidak terlalu banyak pertanyaan. Nanti akan saya kasihkan waktu juga. Pertanyaannya itu hanya seputar tiga hal. Apa, terus di mana, bagaimana. Tok pertanyaan liane cat kalau bisa. Orang sama pertanyaan deskripsi kayak balik-balik gitu. Itu nanya bukan pertanyaan ya. Pertanyaannya itu
3 dot. Apa, di mana, bagaimana. Dan teman-teman barangkali ini nanti akan memberikan tausiahnya masing-masing, khususnya yang anggota Dewan Dapil 5 ya. Saya persilakan dari saudara kita, yaitu yang paling cantik di sini ya, yang ginuk-ginuk ya, saudara Sriani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormati Camat Binamun. Camat Binamun. Terhormati beserta seluruh jajaran stafnya. Secam ya. Para kepala desa Kecamatan Binamun juga yang dihormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan hadir, seluruh dari jajaran pengurus PKH, ini pendaping desa, ya, dan juga rekan-rekan dari Komisi A yang kami hormati, serta para hadirin berbahagia. Alhamdulillah, tepatnya hari ini kita bersama-sama berkumpul bersilaturahmi ya Pak ya. Mungkin ini dari Komisi A yang kedua kali di Kecamatan Binamun. Saya Pak Camat dulu nggak ketemu Pak Camat, Pak Sekcam ya yang menyambut. Alhamdulillah dulu juga dengan suku kukuhnya ya, lungguhnya, tapi sekarang hanya kukuh lungguhnya, nggak apa-apa karena alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan Ramadan dan mengucapkan selamat Ramadan, semoga pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, panjang umur dan lancar rezekinya. Dan selanjutnya karena Komisi A, yaitu semuanya, tidak hanya Komisi A, semuanya sekarang dari pemerintahan dan lembaga-lembaga dan seluruh masyarakat untuk semuanya proaktif untuk fokus ke COVID. Ngaten Bapak Ibu nggih, alhamdulillah. Itu maksud dari disampaikan oleh Ketua Komisi A. Kita untuk bersilaturahmi yaitu juga untuk mengetahui sejauh mana COVID untuk di Kecamatan Binamun. Mudah-mudahan untuk Binamun masih zona hijau, ya, itu kuning walaupun tadi PDP tapi udah negatif. Mudah-mudahan dengan satu Pak Camat dan para kepala desa itu mudah-mudahan nanti kita masuk dalam zona hijau. Itu semua juga kerja keras kita dengan adanya ujian ini dari Allah SWT di bulan Ramadan ini juga untuk bisa meningkatkan kita lebih sabar lagi, lebih tawakal lagi untuk bisa meningkatkan iman Islam kita. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan semua nanti akan terlewatkan sampai di bulan Ramadan ini. Saya sendiri juga berdoa ya, jangan sampai nanti di bulan berikut-berikutnya itu nanti di lantunan takbir akbar ya Idul Fitri nanti COVID akan diangkat oleh Allah SWT. Allahumma amin, dan kita semua diberi keselamatan, kesehatan dan bisa beraktivitas kembali. Ya, sekarang seolah-olah merasa tercekam Bapak Ibu ya, merasa tercekam semuanya. Tidak hanya para kepala desa ya, semua masyarakat. Nah, ini untuk dari Komisi A tentunya juga ingin bersama-sama dengan para kepala desa karena bagaimanapun kepala desa camat adalah teman kami atau mitra kami. Jadi terkait dengan situasi COVID ini yang sudah merambah ke seluruh dunia, bahkan untuk tempat-tempat ibadah juga semuanya di lockdown ya. Tadi Pak Camat terima kasih itu untuk paparan secara umumnya. Insya Allah Binamun semuanya kades sigap tanggap. Ternyata tadi dari berbagai aturan atau instruksi atau himbauan-himbauan yang lainnya itu juga semuanya melaksanakan. Tapi tentunya Kades juga walaupun sudah ada tadi beberapa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pak Camat, bantuan-bantuan yang tentunya kita sekarang itu tidak hanya yang terutama memang kita untuk mengantisipasi kesehatan kita. Tadi disampaikan untuk langkah awal dengan adanya COVID ini yaitu untuk kita
berupaya jaga kesehatan, bersih diri, cuci tangan, ya, terus untuk penyemprotan itu pasti dilakukan. Insya Allah untuk Binangun kami juga kemarin sidak, ya Pak Minto ya. Untuk kita ini dari Komisi A kemarin sidak itu di Desa Kemojing, ya. Pak Kades Kemojing mana? Kamu nggak? Oh iya, ditutup jadi nggak kelihatan, ya. Dari di Kemojing, alhamdulillah itu juga udah upaya-upaya untuk cuci tangan semuanya kita lihat di masing-masing tempat kantor-kantor, ya, baik kecamatan atau desa itu juga disediakan untuk cuci tangan. Terus untuk disinfektan kemarin juga sudah dilakukan, sudah berbagai upaya. Kita dari Komisi A juga atau dari DPRD juga berupaya. Dan sekarang untuk antisipasi terkait dengan dampak COVID ini, yaitu terkait dengan ekonomi dampak daripada COVID, termasuk tadi diantaranya yang kehilangan mata pencaharian, yang terkena dampak COVID, termasuk keluarga miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Dan bahkan kita juga sudah mendasari dengan adanya Permen ya, yang nomor 6 2020 itu yang terkait dengan dana desa. Tentunya dana desa itu tadi Pak Camat sudah melaporkan juga, yaitu untuk Nusa Binangun itu mayoritas 30%. Sugeng Rawuh dari Dispermades, monggo Pak Sebelumnya Pak. Itu rata-rata atau menerima yaitu dana desa sekitar 1,2 jadi 30%. Mudah-mudahan kami mengharapkan nanti kepada seluruh kepala desa dana yang 30% itu nanti bisa terrealisasi sesuai dengan apa yang menjadi aturan atau regulasi yang ada, itu termasuk untuk masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Dan itu juga untuk bantuan BLT tadi atau bantuan langsung tunai itu juga jangan sampai nanti tumpang tindih, tumpang suh, karena bagaimanapun kita semuanya karena kena dampak semuanya untuk bisa merasakan uluran atau bantuan-bantuan dari pemerintah. Kita dari DPRD juga tadi disampaikan oleh Ketua Komisi, tidak hanya masyarakat, kita semua kena dampaknya, kita semua merasakan. Ngaten nggih, insya Allah kepala desa juga nanti nggak apa-apa permasalahan-permasalahan apa, punya kendala-kendala apa di desa, nanti kita untuk bisa mengetahui ya sejauh mana untuk realisasian dana-dana yang sudah diperbantukan oleh pemerintah. Alhamdulillah yang dari Dispermades juga sudah rampung. Monggo nanti kita langsung saja, kita hanya menghantarkan karena kita itu semuanya peduli dan kita harus berupaya kita bersatu padu walaupun kita ada social distancing ya, jaga jarak, tapi untuk kita berupaya memusnahkan atau membasmi COVID Corona ini kita harus bersatu padu, kerjasama yang baik. Ya, jangan sampai nanti semua kita itu diuji untuk sabar dan ikhlas dan tawakal. Itu yang bisa kami sampaikan sementara menghantar. Nanti bisa saja dari kepala desa itu sejauh mana tadi untuk karantina nanti juga kendalanya seperti apa. Bagaimanapun namanya karantina kan tidak hanya disiapkan tempat, fasilitas, juga kita mengantisipasi dengan adanya kejadian-kejadian yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan biar bisa berbagi waktu karena ini sudah jam 12 kurang ya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita, saudara Minto. Saya batasi 5 menit paling banyak. Mudah-mudahan ini rapat jam 12 kurang 10 menit sudah selesai karena tidak disediakan makan siang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung ke poin aja karena hari ini mumpung ada Dispermades pemangku kebijakan tentang desa, pemberdayaan masyarakat desa. Jadi nanti setiap kali ada kasus, monggo Pak Kepala Desa bisa secepatnya menginventarisir, menanyakan agar pelaksanaan di lapangan nanti tidak ada kendala. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan menyikapi paparan yang disampaikan oleh beliau Pak Camat tadi, bahwa Kecamatan Binangun itu mendapatkan 2.902 BST. Nah ini yang perlu saya tanyakan ke Pak Camat, ini
data ini data berdasarkan Kemensos apa data segar yang baru disampaikan kemarin Pak Camat? Ini nanti penerima BST ini yang 2.902 ini data segar yang relawan desa dan BPD melalui Musdesus apa bukan? Karena yang BST dari kantor kota, tapi kalau yang BPD dari relawan. Oh ya, maksudnya karena kami terus terang dari DPRD terutama Komisi A itu optimis bahwa semua bentuk bansos ini yang mungkin ada 5 macam atau berapa, saya paling optimis yang tidak ada kendala itu hanya BLT dana desa yang mekanisme penyalurannya dilakukan sesuai apa yang diinstruksikan oleh juknisnya Permades Pak ya. Saya rasa itu yang paling minimal tanpa masalah. Dan saya paham betul bahwa seluruh kades kemarin ada gejolak sedikit tentang turunnya bantuan yang sama sekali tidak pernah tahu si A si B-nya. Betul Bapak? Betul. Ya, ini masalah yang bukan ranahnya Dispermades. Saya cumi jempol sekarang untuk Dispermades karena apa? Yang dulu penyaluran dana desa tahun sebelumnya menduduki ranking 2 terbawah di provinsi, tapi alhamdulillah saat ini menduduki ranking kedua untuk penyaluran DD tahap 1. Tepuk tangan ya. Nah ini progres sebenarnya mampu kan? Ternyata bisa, tinggal manajemen Dispermades dengan dukungan panjenengan semua. Kalau panjenengan semua sesuai instruksi agar tepat waktu menyampaikan pelaporan, insya Allah proses pencarian DD ini tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi mohon kerjasamanya. Karena apa? Cilacap saat ini juga sudah menerima sanksi karena pelaporan dana COVID ini terlambat ke pemerintah pusat, sehingga besok dipotong ya Pak Arifin, DA-nya kan. Ini sanksi. Sama seperti jenengan, makanya jenengan juga termotivasi, ayo kita dorong agar kalau misalnya ada salah satu desa yang mungkin karena kendala SDM di Pemdesnya sehingga pelaporannya terlambat, tolong pendamping desa, Pak Camat juga fokus support ke desa tersebut, insya Allah ada solusi. Jangan sampai ada desa yang hanya jadi penonton. Gitu pergi, gara-gara pelaporannya terlambat, DD satunya sampai hari ini misalnya, tapi alhamdulillah belum ada ya Pak Arifin. Cilacap nggak ada, berarti hebat kan? Tuh ikut terlibat semua menangani COVID-19 ini. Gitu. Kemudian yang kedua, kami mendorong kepada Dinsos nantinya, karena ini ranahnya bukan Dispermades dan jenengan nanti jangan salah kaprah, karena penentuan tentang si A si B yang menerima bantuan sosial tersebut itu bukan kewenangan Dispermades ya. Jadi ini Dinsosnya juga kayaknya jalur tahu dan belum angkat ya Pak ini. Iya belum baru, padahal udah pernah agar apa jenengan nanti marah. Itu loh jawabannya. Kita sudah mendorong nantinya, mudah-mudahan secepatnya kita bisa berbareng dengan pemangku kebijakan, Sekilda mungkin kalau nggak bupati nantinya agar secepatnya pemutahiran data yang menurut pemerintah itu data yang paling valid, data yang paling bagus, DTKS yang belum mungkin BDT yang dari 2011 dengan keluarnya Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang fakir miskin itu dulu, dan sampai sekarang belum pernah ada pemutahiran data. Meskipun pernah, jenengan masih ingat nggak kepala desa pernah disuruh mendata lagi kan? Tapi turunnya itu apa bukan? Bukan kan? Tetap turunnya lama aja. Nah ini makanya besok ini ada wacana kemungkinan dinas sosial nanti juga akan minta bantuan Kades, pemerintah desa untuk melakukan musyawarah desa untuk membatalkan penerima bantuan sosial yang sudah tidak layak menerima. Tapi menurut saya bukan sama poin jenengan, karena yang menentukan tadinya kan bukan jenengan, kan gitu. Dan nantinya mekanisme seperti ini kalau memang diinstruksikan harus ada payung hukumnya. Jenengan harus minta dari dinas sosial. Seperti sekarang Dispermades mengeluarkan juknis itu loh, yang dibutuhkan itu kan jenengan payung hukum. Melanggarnya dia nyaman kan gitu. Oh biji keliru jenengan sih tidak tersangka.
suruh disiapkan kamar karena satu sepembiran. Kan keliru. Yang dibutuhkan jenengan beberapa kali kita turun ke bawah, semua kades itu hampir mengusulkan agar ada payung hukum yang jelas, melangkahnya jadi tidak ragu-ragu. Jadi mudah-mudahan nanti untuk stempel keluarga miskin penerima PKH, penerima itu juga bukan karena jenengan, karena jenengan lebih masa jabatan pertama kok bisa nyetempel rumah penerima PKH keluarga miskin. Ngesuk jenengan jago orang ini jenengan, gini apa gini? Nah itu bukan kewenangannya jenengan gitu loh. Nanti harus ada payung hukum yang jelas dari pemerintah kabupaten. Tuh loh. Kalau jenengan melangkah sendiri, sanksinya itu jenengan yang kena gitu loh. Jadi nanti biar seragam, biar serentak, nunggu regulasi dari pemerintah kabupaten untuk secepatnya melakukan pemutahiran data sehingga stempel penerima PKH, BST, BLT dan lain-lain itu keluarga miskin nanti ada sehingga sanksi moral untuk bisa mandu seperti apa yang disampaikan Kepala Dinsos bahwa graduasi mandiri harus mengundurkan diri secara sukarela, kayaknya langka lah. Ada nggak di bidangmu? Sehingga lu mampu nampak tapi terus Pak Kasno nyutunin lah, laporan Bupati nyetok mundur orang apa dia, orang Pak Kasno. Ada. Muatak batas apa itu nantinya laporannya? Nah iya Bupati berikan kan Ada ya nggak ada kan. Kalau hanya semacam itu kan tetap graduasinya pengunduran dirinya itu secara persyaratan berarti sudah tidak memenuhi kriteria indikator keluarga miskin, berarti dia dicoret. Tapi nyoretnya itu kan harus punya payung hukum, ada kewenangannya. Kalau jenengan asal nyoret, implikasinya kembali ke panjenengan. Oke, itu saja yang perlu kami sampaikan. Nanti kita gali semua kasuistis pertanyaannya mumpung ada di Supermades. Jadi nanti bagi desa yang mungkin DD-nya udah turun tapi habis untuk pembangunan fisik, nanti mekanismenya bagaimana penyaluran DD-nya itu nanti mumpung ada pemangku kebijakan, jenengan bisa menanyakan semua. Itu saja, terima kasih. Akhirul qouli, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pinto. Ya. Saya lanjutkan kepada teman-teman ya, para kades ataupun pendamping desa atau pendamping PKH barangkali. Ya. Silakan untuk menyampaikan unek-uneknya. 3 pertanyaan dulu ya. 3 pertanyaan, syukur cuma 1 pertanyaan ya. Kalau sudah jelas sering diberi masukan oleh Dispermades dan lain-lain, semuanya itu sudah jelas berarti kan selesai ya. Dari salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dinangun yang saya hormati Bapak Arifin dari Dispermades yang saya hormati, teman-teman kades yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan yang saya banggakan. Ini langsung saja biar waktunya terkait dengan penanganan COVID-19 kami juga saya di Desa Pesawan sudah melaksanakan penanganan tentang bencana COVID-19 yang tentunya dari rekan-rekan kades di masing-masing desa itu sangat bervariasi. Namun tentunya kita tetap terus kemudian terkait dengan beberapa bantuan Bapak Ibu semuanya, baik dari teman sos atau dari, saya kira dari desa tidak ada kendala karena itu sudah didapatkan dari teman sos DTKS. Perlu kami laporkan DTKS itu penerima bantuan yang BLT Kemensos itu datanya masih double. Kepala keluarga misalnya si A, istrinya terima, anaknya terima, tapi data itu masih error. Sehingga sebenarnya kalau tidak seperti itu, nanti bisa untuk yang lain kan, bahkan ada beberapa keluarga yang seperti itu, data masih error.
Gitu. Kemudian data dari Kemensos itu memang betul itu masih data yang dulu, sehingga sampai sekarang masih ada kecemburuan karena yang terima yang didaftar itu memang digolongkan orang mampu, bahkan karena beberapa ini sudah tidak golongan orang mampu tapi masih didaftar, masih menerima, sedangkan yang miskin itu tidak ada didaftar. Ini yang menjadi kendala bagi kita. Itu. Jadi nanti bisa diperbaiki dan ini terus lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua tentang bansos BPN yang BPNT yang sekarang pelayanannya itu di Ewaru, dan mohon dari Dewan monggo juga suatu saat bisa mensidak Ewaru itu Bapak Ibu semuanya. Apakah itu sesuai dengan ketentuan harga per bulan 200 atau tidak? Sementara menurut pengamatan saya untuk mutu beras yang bulan ini itu bukan premium. Itu bukan premium sama sekali. Beras masih kuning-kuning harganya. Dan kemudian perlu saya laporkan kalau penerima BET ada masalah, misalnya saldonya 0, kemudian nomor PIN-nya tidak ada, pokoknya ada masalah, itu boleh dilurai. Nah, Ewarunya itu tidak bertanggung sama sekali. Jadi kepala desa harus mengambil dari bagian ini. Sementara kami laporkan penambahan kartu BPNT sudah dicairkan kemarin di masing-masing desa. Saya kira masih ada yang belum terambil. Gitu. Kalau kemarin di Bank Mandiri Royal itu masih, kalau kita harus menjaga jarak, tapi kenyataannya itu adalah mereka-mereka yang kartu BPNT untuk mengambil beras jantung itu belum ambil dan berburu-buru ke Bank Mandiri. Saya kira nanti bisa untuk didistribusikan di masing-masing desa. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri bila dapat berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat dari Anggota Dewan Cilacap dan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari TKSK Tambinangun dalam hal ini waktu dari Dinsos Cilacap mungkin sekedar ingin menyampaikan informasi. Ya, jadi dari Pak Camat, dari Anggota Dewan menyampaikan terkait dengan DTKS, bansos-bansos yang ada dari Kemensos dan sebagainya. Pertama, kami mungkin perlu sampaikan di sini ya, sebelum bertanya tentang terkait dengan DTKS. Memang kita di Binang ini ada jumlah DTKS adalah 11.188. Itu adalah proses dari awal sampai akhir. Di sini perlu jelaskan bahwa DTKS itu dimulai awalnya tahun 2005 dan adanya pendataan yang kemarin itu menghasilkan BLT ya. Yang kedua ada pendataan tahun 2008 dan 2011. Terakhir itu 2015 dan adanya PPDB, pendataan basis data terpadu, itu 2015. Itu di situ ada proses bahwa sebelum orang itu ke DTKS otomatis nanti lewat pusdes yang ada di sana. Jadi orang-orang itu masuk di DTKS itu adanya proses dengan pusdes. Jadi orang kata diundang dari tokoh masyarakat diundang untuk menentukan siapa aja yang diusulkan masuk dalam DTKS. Terus dari petugas yang ada di BPS itu mendata ke masing-masing rumah tangga. Jadi secara otomatis data yang ada di masuk BDT atau DTKS itu adalah data yang diusulkan melalui pusdes DTKS tingkat desa. Diolah oleh Kemensos dan muncullah DTKS tahun 2018. Jadi kalau kita di sini
kalau kita lihat bahwa orang-orang itu adalah orang yang telah diusulkan oleh desa melalui musdes yang dulu, tapi mungkin sekarang sudah tidak update kayak gitu. Jadi silakan dari Kades dan desa itu bisa mengadakan musdes untuk mengupdate data-data DTKS yang sekarang sudah tidak update lagi. Itu prosesnya. Yang kedua terkait dengan tadi bantuan sosial yang ada di masyarakat, ada BPNT, ada BST dari Kemensos. Itu di sini memang datanya seluruhnya diambil dari DTKS. Jadi sumber datanya adalah DTKS. Sumber bantuan dari bansos yang ada di Kemensos DTKS. Tadi untuk Binangun itu kemarin jumlah yang dapat BPNT itu baik yang awal dan perluasan ada 7.384 BPNT itu BPNT. Terus yang kedua BST Binangun ada 2902 baik lewat pos maupun lewat dari bank. Kalau pos besok tanggal 22 dan bank tanggal udah kemarin tanggal 27 April sudah ditata oleh bank. Terus di sini tadi disampaikan Bapak Kades bahwa ada memang diakui banyak sekali data yang nggak valid, termasuk tadi ada double data. Jadi double data misalnya satu rumah tangga itu ada istrinya, suaminya dapat. Itu eksekusi lapangan adalah ketika ada orang yang kayak gitu, itu agar yang diundang adalah satu. Jadi kalau kita bicara suaminya, istrinya atau anaknya dapat, yang diundang satu, istrinya atau suaminya, yang lain tidak diundang. Sehingga nanti akan diberikan kas negara. Itu yang kedua. Yang berikutnya terkait dengan program tadi BPNT atau sekarang berubah menjadi program sembako. Program sembako ya, dulu BPNT bantuan pangan non tunai, sekarang program sembako. Yaitu berbentuk kartu KKS, kartu keluarga sejahtera yang oleh KPM datang ke agen Bank Mandiri, kalau jadi Bank Mandiri itu dicairkan berbentuk sembako senilai Rp200.000. Ada beras, ada telur, daging dan sebagainya. Itu program sembako. BPNT jadi program sembako. Itu yang sekarang kita berjumlah 7.384 baik yang awal maupun perluasan. Terus diakui tadi kemarin dalam proses tanggal 5 kemarin ada penambahan KPM, kita itu ada tambah 2458 KPM. Itu perluasan program sembako. Jadi diakui kemarin banyak sekali yang tidak bisa diterima kartunya karena pertama mungkin di luar negeri, ada yang meninggal, ada mungkin data yang nggak valid, sehingga kita dari 2458 itu yang dapat terimakan kepada KPM cuma 2108. Jadi ada 358, 320 yang tidak bisa diambil karena berbagai alasan. Terus tadi dari Pak Kadek menyampaikan bahwa program sembako ini yang membedakan adalah agen ya, agen. Memang itu menjadi bedung bahwa yang dilakukan adalah agen dari Bank Mandiri dari Jalan ini untuk Binangun yang adalah Bank Mandiri untuk Cilacap. Memang diakui dari kita mendamping juga, mendamping dari Densos, mendampingi untuk mengawasi sejauh mana pelaksanaan program sembako yang ada di wilayah Binangun ini, baik kualitas maupun ketepatan dan melayani KPM. Tadi sampaikan terima kasih Bapak Kades. Jadi kami juga mau pengawasan ketika ada barang yang sesuai dengan spek atau mungkin standar yang ada, kita laporkan kepada pihak yang berang ya dalam ini Dinsos selaku pembina kami. Jadi ketika berasnya nggak bagus, laporkan dan bisa diganti dengan yang bagus. Untuk catatan ini untuk yang supplier beras adalah dari Bulog. Ada dari Bulog, kita Binangun ada 2 supplier itu yang menyediakan Bulog. Itu mungkin informasi sebelum kemana-mana kita informasi terkait dengan program sembako maupun bansos dari Bansos. Kalau bisa potong dulu Mas ya. Kami sampaikan informasi yang bisa mempunyai kewenangan untuk bisa menilai bahwa kualitas beras, kualitas telur itu jenengan apa bukan? Gini Bapak,
Ya kewenangannya siapa Iya. itu saya tanya? Saya cuma melaporkan keadaannya aja kira-kira. Yang itu bukan kewenangannya jenengan. Bukan, kita melaporkan keadaan kayak gini, coba. Dilaporkan kalau Ya. saya jenengan menemukan fakta di lapangan bahwa kualitas beras itu tidak sesuai. Kualitas buah, daging dan lain tidak sesuai dengan itu, jenengan melaporkan ke pimpinan. Iya, pimpinan itu kita laporkan. Dan kondisi sekarang yang jelas-jelas ada di lapangan sudah pernah dilaporkan sama jenengan. Sudah. Jadi secara tadi ada itu bukan berat premium lah, berat medium. Untuk kita itu medium. Karena ini banyak kasus bukan cuma di Binangun ini, hampir merata di semua kecamatan itu mengeluhnya itu seperti itu. Ada yang mengeluh agen sini kan kuotanya kalau tidak salah mungkin sekitar 200, tapi ada kalanya karena agen yang satu lebih mengutamakan kualitas sehingga yang di sini bubar ke sana semua. Nah ini rambu-rambunya ini sebenarnya ada nggak di TKSK itu? Untuk rambu-rambu pelayan agen itu kita maksimal kemarin ada 250 per agen. Ya. Cuman kemarin ada penambahan jumlah kuota KPM kita 2458, tapi tidak dibarengi dengan penambahan agen, sehingga ada perluasan sehingga dilebihkan dari angka 250. Kita bermain pada KPM dasar dari desa masing-masing. Ya jadi tolong itu sebagai catatan karena nanti data itu juga sumbernya dari panjenengan biar tidak terjadi benturan gesekan antara jenengan dengan Pemdes karena ketidakvalidan data jenengan sepatutnya paling tidak apa yang di lapangan disampaikan ke pimpinan. Siap. Terus kami dari Dewan nanti juga mendorong ini malah ada wacana nanti mungkin kalau sepakat partai politik yang ada di DPRD untuk mendorong agar dibikinkan pansus untuk apa? Untuk secepatnya Bupati mengambil langkah kebijakan lokal untuk secepatnya pemutahiran data BDT ini cepatnya dilakukan karena kalau misalnya sampai data ini tidak dilakukan pemutahiran yang kasihan kepala desa karena di bawah sama jenengan kan. Siap, Pak. Siap. Jadi mohon dukungan jenengan juga setiap kali ada permasalahan di lapangan untuk secepatnya dilaporkan. Faktanya termasuk dokumentasi, jangan hanya laporan tertulis. Dokumentasikan, gosoknya dipoto. Itu bahwa itu fakta. Beras jamurannya dipoto gitu. Siap. Itu biar akurasi laporannya itu benar-benar valid gitu. Oke. Ya, siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan BPNT, daftar yang BPNT. BPNT biasanya diambil setiap desa. Setiap desa kan menerima BPNT dan perluasan BPNT. Nah ini setelah diproses ke lapangan, penerima itu yang tadinya daftar aja ternyata tidak menerima. Kemarin juga kami sampaikan, kami jelaskan, tapi bapak itu kenapa harus disampaikan ke kami di desa. Makanya kami alhamdulillah lumayan rumit, lumayan juga harus proses kami ke lapangan. Mungkin minta data yang lebih akurat lagi ke Dinkes. Terima kasih. Data atau BPA yang ada di BPNT memang ternyata ada sebagian data yang tidak bisa menerima bantuan. Itu karena ini ternyata kemarin setelah kami cek itu ada data yang masuk itu tidak menerima bantuan karena pertama waktu itu ada kartunya tidak terambil ya, karena dilewatkan. Ada yang udah meninggal, ada yang isinya atau saldonya kosong, itu kayak gitu. Terus ada yang kemarin itu datanya dianggap ganda oleh Kemensos. Tadi saya baru saja terima dari Kemensos ada 185 KPM yang di sana tidak sebagai ganda. Jadi dari angka tadi mungkin sebagian ada yang tidak bantuan karena berbagai sebab. Ada yang diambil kartunya bermasalah dan sebagainya. Kami perkirakan kemarin ada sekitar 7% dari data itu bermasalah untuk datanya. Terima kasih. Berarti berdasarkan data yang jenengan terima itu sebenarnya ada tercantum namanya, tapi tidak
Nah itu karena dari sana memang datanya double apa bagaimana? Enggak, tadi kan Apa kartunya hilang atau kartunya? ya, contoh kayak gini. Iya. Ada angka kita 7384 misalnya. Ya, betul. Itu adalah data awal yang kita diberikan oleh Kemensos kepada kita. Ya. Tapi di antara angka itu ternyata itu yang realita menerima kita itu ada sekitar angka 6 kemarin 6984-an yang aktif mengambil kemarin terakhir. Itu di sini pertama tadi kayak gini. Saya potong lagi, itu kuotanya apa karena persyaratannya tidak memenuhi? Kuotanya memang 6984 dari pusat, apa memang dari di luar 7384 akhirnya 6984 yang turun ini karena tereliminasi karena data double atau bagaimana? Ini, atau memang kuotanya 6984 gitu loh. Ini mohon maaf, ini data yang aktif mengambil. Jadi kan datanya ada tapi ada yang nggak diambil karena tadi sebabnya. Ada sebab mungkin bermasalah kosong saldonya. Kita terakhir kemarin aja yang kosong 185. Kosong saldonya masih Saldonya kosong, ada kartunya tapi dicek di EWA itu nggak ada saldonya. tidak ada transfer Dari sana iya dari sana. Kayak gitu. tapi tidak tahu masalahnya apa kok bisa. Itu kemarin ada informasi bahwa ada diduga ganda identik. Jadi Tapi faktanya kan enggak. Iya. Tapi faktanya enggak itu dilakukan. Bagaimana untuk memperbaiki data itu agar yang Iya. bersangkutan bisa menerima, gimana caranya? Nanti kan kita akan mendata orang-orang kayak gitu, kita laporkan melalui Bank Mandiri untuk diklarifikasi mengapa orang ini tidak diisi sebelumnya. Iya, iya. Sudah ada di kita 185 kemarin yang kosong. Yang kosong ada kurang. Itu Sudah diajukan, Mas. Sudah diajukan. ya. Ya berarti kepala desa tolong diinventarisir permasalahan yang seperti ini, warganya berapa orang, didata untuk bisa nanti disampaikan ke TKSK untuk dikirimkan ke sana biar secepatnya revisi lah prosesnya. Tayangnya orang sedih orang tidak jadi. Itu perlu lama, biasanya lama sekali. Iya, terus seperti ini makanya yang selanjutnya terkait dengan yang sudah didaftar di BPNT itu kami proses ke lapangan kita menerima bantuan, terus kami kan diajukan ke BLTDD gitu. Makanya nanti yang disampaikan adalah proses jalan yang itu nggak mungkin dalam jangka waktu cepat itu sudah terrealisasi. Mungkin kesempatan ini juga kami harus ekstra. Kami ada manakan oleh kita seperti itu. Tapi dan pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat anggota Dewan DPR Komisi A, Bapak Ibu dan Pak Alidin. Pertanyaan untuk Bapak Sama dan Kasih dan para kepala desa dan Bapak Ibu yang hormati. Pertanyaan saya, yang belum menerima DD1 mungkin ada Desa Kecamatan Binangun, tolong panjenengan sebagai pemangku kebijakan tolong segera dilaksanakan. Terus yang kedua, mengenai masalah BLT ya, mengenai BLT tolong untuk kesepakatan dari Kades Kecamatan Binangun karena tahap 1 sudah untuk membangun fisik. Jadi saya perlu sampaikan nanti untuk beliau yang pemangku kebijakan untuk di tahap 2 biar nanti kompak di antara Kades Kepudang sampai ke Pesawahan dan lainnya. Itu pertanyaan saya, Pak. Karena apa? Kepala desa adalah pemangku kebijakan di desa. Terus yang permasalahannya kadang ada isu itu ditakut-takuti untuk nanti kepala desa menggunakan dana ini dan ini. Padahal yang namanya kepala desa sudah berbagai pusing memikirkan masyarakat yang belum menerima tadi, sudah menerima kartu double dan sebagainya. Orang takutnya karo kaya itu takutnya karo lurah. Tapi lurah karena apa? Ya ini yang namanya perangkat sekarang perangnya karo masyarakat itu perang gelut, Pak, perang pemikiran. Jadi monggo panjenengan selaku Komisi A ya pemangku kebijakan kerjasama dengan kepala desa yang artinya dari DD1 yang belum menerima bagaimana caranya kok sampai sekarang belum menerima. Ya, terus BLT untuk kesepakatan dari kepala desa untuk membantu dengan masalah BLT
untuk ditabrak. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain masih ada lagi. Beda ya, pertanyaan beda ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kaitannya langsung pertanyaan kaitannya bahwa tadi yang sudah disampaikan betul kaitan dengan BPNT ya. Tapi yang kami soroti kaitannya dengan PKH ya. PKH itu di desa kami khususnya mungkin juga di desa lain yaitu kaitannya bahwa betul sudah pernah dikumpulkan tahun 2017 dan dia sudah dikatakan bahwa dia sudah didata di situ sampai sekarang nggak menerima bantuan itu yang berupa dari PKH itu. Nah, kendala kami kaitannya bahwa untuk adanya COVID ini terkait dengan bantuannya, setelah orang itu sudah didata, ada datanya di PKH, itu tidak boleh masuk ke bantuan BLT. Itu ya. Nah, setelah saya cross check, kemarin saya didatangin oleh orang itu. Ternyata orang itu nggak menerima bantuan dari PKH. Ya saya pendamping desanya, pendamping PKH-nya saya kumpulkan semua kemarin di sana. Banyak kaitannya bahwa yang belum menerima PKH. Nah kami otomatis kendalanya kaitannya, lah ini kan sudah ada datanya di DTKS. Kaitannya penerima PKH. Nah otomatis kami simpangi untuk mencari DTKS yang lain kaitannya untuk bantuan BLT itu kendalanya ya kaitannya dengan PKH. Itu yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan tadi bantuan dari Kemensos apapun yang bentuknya BPNT atau sembako lah ya. Masalahnya pemerintah kan sekarang kan lagi menggaungkan bahwa kaitannya bahwa di setiap desa itu BUMDes harus berjalan. Ya. Ya kaitannya itu dikerjasamakan dengan BUMDes di masing-masing desa untuk masalah pencairannya.